harus ditanya kenapa Boyolali, Pak Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Kiai Haji Imaduddin Utsman membantu PBNU meredam sasaran ujaran kebencian oknum habaib yang dialamatkan kepada PBNU maupun badan otonom lainnya, membantu meminimalisir cacian oknum habaib yang ditujukan kepada beberapa tokoh penting PBNU. 29 tahun saya jadi pengurus NU, Pak, mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap bisa jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Melakukan perlawanan akademik untuk tidak ada hegemoni kelas sosial dan pembenaran ilmu pengetahuan untuk relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keberagaman umat Islam. Dari latar belakang itu, ada simpulan singkat saya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah mutiara NU, tidak layak untuk dihentikan dari NU. Dalam pemaparan ini, saya tidak akan menyampaikan latar belakang kemunculan tesis Kiai Imaduddin, karena sudah sering beliau ungkapkan dan beberapa kesempatan juga sudah saya jelaskan. Bahkan masyarakat luas juga sudah memahami dunia perhabaiban sejak tahun 2014 sampai 2019. Arogansi itu sejak tahun yang saya sebutkan itu 2014-2019 sudah dengan mudah kita saksikan di sosial media. Yang ketiga, berikut ini kontribusi terbesar Kiai Haji Imaduddin Utsman dari catatan saya sebelum saya menyimpulkan dari tema kajian malam ini. Pertama, Kiai Haji Imaduddin Utsman membantu sistem keamanan negara menstabilkan gerakan makar yang dimainkan oleh tokoh sentral habaib melalui institusi sosial FPI yang sudah dibubarkan atau baru didirikan. Berikutnya, Kiai Haji Imaduddin Utsman membantu negara mensukseskan dialog moderasi beragama yang ternyata belum mampu meredam ekstremisme atau atas nama politik identitas dan gerakan Islam radikal. Membantu PBNU meredam sasaran ujaran kebencian oknum habaib yang dialamatkan kepada PBNU maupun badan otonom lainnya. Membantu meminimalisir cacian oknum habaib yang ditujukan kepada beberapa tokoh penting PBNU. Kiai Haji Imaduddin Utsman juga merepresentasikan aktivis NU yang tidak mengatasnamakan organisasi NU, mampu menghadang kudeta senyap yang sistematik dari kehendak kuasa tokoh sentral habaib melalui oknum habaib untuk memadamkan simbol-simbol NU yang bermakna bagi masyarakat. Misalnya membelokkan sejarah NU, menghina pendiri NU, mengaburkan sejarah Jatman, dan mensentralkan Thorekoh ulama Nusantara di bawah komando satu atap Thorekoh, yaitu Thorekoh Habib Lutfi bin Yahya. Mengaburkan tokoh-tokoh Nusantara yang diba'alawikan. Di luar itu, Kiai Imaduddin Utsman menyelamatkan masyarakat dari pendawiran dan mencerahkan masyarakat untuk tidak lemah dan direndahkan di hadapan habaib. Berikutnya, Kiai Imaduddin Utsman menguatkan keberanian masyarakat bersikap rasional di hadapan oknum habaib yang hendak bertindak menakuti, tidak bermoral dan upaya-upaya persekusi terhadap masyarakat pribumi.
kemudian mengingatkan kepada para habaib, pembelajaran keilmuan bertujuan untuk mencerahkan, bukan untuk membangun dinasti kenasaban Ba'alwi. Banyak ulama Nusantara yang mengajarkan ilmu, tetapi tidak menjadikan pembelajarannya menjadi dinasti kekuasaannya. Melakukan perlawanan akademik untuk tidak ada hegemoni kelas sosial dan pembenaran ilmu pengetahuan untuk relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keberagaman umat Islam. Dari latar belakang itu, ada simpulan singkat saya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah mutiara NU, tidak layak untuk dihentikan dari NU. Secara sosial, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini merupakan shifting paradigm sistem sosial di NU, agar warga NU membaca realitas bahwa di sana memang ada hegemoni dan ada kelas sosial yang berdampak pada relasi kuasa yang tidak seimbang. Ini salah satu kontribusi besar Kiai Imad dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan relasinya dengan sistem sosial. Kemudian terkait dengan Dr. Fakhrur, harus dipahami bersama apa yang disampaikan beliau itu bentuk harusnya beliau itu mengkondisikan, tetapi bagaimana bisa dikatakan mengkondisikan hanya satu arah yang sifatnya bagaimana menghakimi Kiai Imad, sementara ekses-ekses yang lain juga tidak dibaca. Bahkan menurut saya, ini Mas Yusuf, simpulan saya, Kiai Imad menurut saya sebagai sebuah fenomena yang meredakan gerakan-gerakan ekstrim anti habaib di Indonesia. Mengapa? Karena Kiai Imad keluar dengan jalur akademik hasil riset. Jadi perlu diketahui, sebelum riset Kiai Imad muncul itu sebenarnya sudah ada banyak ekses-ekses sosial antara para habaib dengan masyarakat. Jadi Kiai Imad itu bukan sebagai penyulut, bukan sesuatu yang baru datang, tapi Kiai Imad itu ingin mengambil bagian untuk memberikan resolusi konflik antara habaib relasinya dengan masyarakat yang di situ sangat berdampak, mengancam dalam tanda kutip negara dan NU serta mengganggu kiai di grassroots. Jadi Kiai Imad itu bukan yang baru, Mas, tapi betul-betul bagian yang ingin ingin memberikan resolusi konflik di tengah konflik yang sudah berjalan, Mas, antara habaib dengan masyarakat. Jadi bukan penyulut, bukan sebagai sesuatu yang baru Kiai Imad itu. Itu salah satu bentuk ketulusan akademik Kiai Imad untuk menjawab, untuk memberikan resolusi konflik yang sebenarnya sudah terjadi. Dan itu bisa disemak kok. Sebelum tesis Kiai Imad itu terjadi peristiwa apa di sosial media, terjadi peristiwa apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sentral habaib yang notabene juga sebagai pemimpin di sana, di Robitoh dan lain sebagainya. Jadi itu aja catatan saya, Mas. Terima kasih, nanti barangkali bisa dikembangkan lagi.